manusia. Nah, itulah yang kemudian menjadi aspek atau segi rohani dari manusia. Jadi segi jasmani dan segi rohani. Segi jasmani diciptakan melalui proses alamiah, segi rohani ditiupkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melibatkan alam, tanpa melibatkan orang lain, tanpa melibatkan apapun. Kalau manusia mesti melibatkan suami, bapak, ibu dan seterusnya. Nah, dengan begitu kita bisa paham kenapa segi rohani manusia lebih penting, lebih bernilai, lebih berharga daripada segi jasmaninya. Karena jasmaninya ada keterlibatan manusia, sementara segi rohani itu langsung Allah Subhanahu wa taala sendiri yang meniupkannya. Jadi segi rohani lebih penting daripada segi jasmani. Maka cantik ganteng itu bisa nggak ada artinya apa-apa kalau segi rohaninya tidak cantik, tidak ganteng. Jadi keindahan rohani lebih bernilai dibanding keindahan jasmani. Nah, jasmani dan rohani punya kesamaan, punya perbedaan. Ada beberapa kesamaan. Kesamaannya yang pertama, dua-duanya punya kebutuhan akan asupan. Perlu asupan, perlu makanan, perlu gizi, perlu nutrisi, perlu vitamin dan seterusnya. Secara jasmani kita butuh makan, butuh minum. Nah, rohani pun sebenarnya punya kebutuhan nutrisi, punya kebutuhan akan gizi, vitamin. Nah, kalau jasmani kebutuhannya makan minum, asupan dipenuhi dengan makan dan minum. Nah, rohani kebutuhannya ya dipenuhi dengan sholat, puasa, zikir, tahlilan, sholawatan, dan lain sebagainya. Nah, jasmani dan rohani ini ketika dia butuh sesuatu memberi sinyal, sama-sama memberi sinyal. Ketika tubuh kita membutuhkan makanan, dia memberi sinyal lapar. Ketika tubuh kita butuh cairan, butuh minuman, dia memberi sinyal haus. Ketika tubuh kita butuh istirahat, tubuh kita memberi sinyal ngantuk. Nah, demikian juga rohani. Ketika rohani kita butuh asupan, dia mungkin gelisah, mungkin sinyal-sinyalnya itu mungkin tidak tenang, mungkin ingin zikir gitu, pengen ikut pengajian. Jadi itu sinyal-sinyal. Nah, hanya bagaimana kita menangkap sinyal itu tergantung pada kepekaan kita. Bahkan sinyal fisik pun kan tidak seluruhnya kita sadari, tidak seluruhnya kita rasakan. Ya kalau lapar, haus, ngantuk ya pasti mudah kita rasakan. Tapi sakit itu kadang-kadang tidak kita rasakan sinyalnya. Nah, demikian juga rohani. Ada yang sinyalnya dapat kita rasakan langsung, mudah, ada yang tidak mudah. Nah, asupan ini harus kita penuhi. Supaya apa? Ya, supaya sehat. Kalau jasmani kita kekurangan asupan, jasmani kita akan sakit, tidak sehat. Demikian juga rohani. Kalau dia kekurangan asupan, dia juga akan sakit, akan tidak sehat. Maka karena kita harus sehat jasmani dan rohani, maka asupan keduanya harus sama-sama dipenuhi. Lalu kesamaan yang kedua, jasmani dan rohani itu sama-sama perlu gerak. Jadi tidak bisa dia diam gitu, butuh gerak supaya sehat juga. Nah, secara jasmani itu menjadi olahraga. Jadi kita perlu olahraga supaya badan kita sehat. Jadi di samping memenuhi kebutuhan tubuh akan asupan, kita juga perlu olahraga, perlu gerak tubuh. Nah, demikian juga rohani, perlu olah rohani. Jadi kalau ada olahraga, ada olah rohani. Nah, dalam tradisi
tarekat, dalam tradisi tasawuf, olahraga dan olah rohani ini istilahnya sama, yaitu riyadhah. Jadi riyadhah itu ya berarti olahraga, bisa juga olah rohani. Nah, olah rohani itu ya, nah ini bedanya tubuh dan rohani kita. Nah, kalau gerak tubuh itu ya olahraga, nah gerak rohani ya sama, zikiran, sholawatan, sholat, tahlilan, dan sebagainya. Jadi kalau kita nggak sholat, nggak zikiran, nggak tahlilan, nggak puasa, itu roh kita, rohani kita itu diem, Kosong. tidak bergerak. Nah, kalau itu dilakukan dalam jangka lama, rohani kita bisa tidak sehat, bisa sakit. Gitu. Nah, sudah tentu antara jasmani dan rohani ada banyak sekali perbedaan juga. Di samping persamaan, perbedaannya antara lain jasmani itu terbatas, punya keterbatasan. Jadi walaupun secara jasmani kita butuh asupan, tidak bisa kita makan satu baskom gitu, nggak akan sanggup, karena jasmani kita punya keterbatasan untuk menampung asupan yang dibutuhkannya. Nggak bisa kita minum 10 gelas gitu, 1 galon gitu, nggak bisa. Jadi jasmani kita punya keterbatasan. Kita tidak bisa bekerja terus menerus, kita akan capek, akan lelah, jadi butuh istirahat. Rohani kita itu nggak terbatas, karena dia ditiupkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas, maka segi rohani kita itu tidak terbatas. Jadi walaupun kita memberi asupan rohani kita sebanyak-banyaknya, dia akan tetap tidak ada batasnya, dia tidak akan menolak. Terus kalau kita tahlilan agak lama, agak panjang sedikit, kok capek? Nah, yang capek tubuh kita. Karena tubuh kita memang terbatas. Jadi kalau tahlilan agak lama ya capek, tapi yang capek tubuh kita. Rohani kita sungguhnya tidak capek. Dia tetap siap menerima asupan sebanyak-banyaknya. Nah, puasa, lapar, lemes, yang lapar tuh tubuh kita, yang lemes itu tubuh kita. Rohani kita itu ya nggak ada lemes-lemesnya dengan puasa. Jadi rohani kita tidak terbatas. Nah, itulah perbedaan jasmani dan rohani kita, dan itu sebabnya juga rohani kita lebih bernilai. Tubuh ini ada batasnya. Belum lagi keabadiannya. Jasmani kita rusak, hancur, kita akan mati. Yang mati itu jasmani kita. Roh kita itu akan abadi, karena dia langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Jadi ketika jasmani mati, ya roh kita tetap hidup. Nah, jasmani dan rohani ini tentu saja sama-sama kompleks. Tubuh kita yang hanya, saya cuma 150 meter kalau saya. Yang tingginya cuma segini ini luar biasa. Cuma kan mungkin kita jarang memikirkan keruwetannya. Mata saja itu ruwetnya sudah luar biasa. Lapisan-lapisan kornea dan lain sebagainya, bagaimana dia bisa melihat. Satu unsur dari tubuh kita ini sudah luar biasa ruwetnya. Nah, demikian juga rohani. Nah, kalau tubuh kita ada kepala, ada mata, ada leher, tangan, tubuh, kaki dan seterusnya, rohani kita ada roh, nanti ada jiwa. Nah, jiwa nanti berdampingan dengan hawa nafsu. Nah, nanti ada hati. Nah, ada ya qalbu. Nanti hati itu masih berlapis-lapis. Kalau dalam bahasa Arab itu jelas itu antara ada qalbun, ada lubun, ada fuadun.
ada yang saya ingat paling tidak ada 3. Hati dalam pengertian rohani, bukan hati ampela. Hati ampela. Kalau hati ampela itu kan jasmani. Nah, ini ada hati yang rohani yang tidak kelihatan. Nah, itu jadi ada lapisan paling luar itu kolbun, lapisan di dalamnya ada fuadun, lapisan paling dalam itu lubun namanya. Jadi hati rohani kita itu berlapis-lapis. Nah, mungkin kalau kita dengarkan suara hatimu, itu mungkin suara hati kita yang paling luar, belum sampai ke suara hati kita yang paling dalam. Nah, maka antara suara hati dan suara nafsu itu tipis batasnya. Ini suara hati apa apa nafsu sih gitu. Jadi itulah sebagian dari unsur-unsur rohani kita. Nah, rohani dan jasmani tentu saja sangat-sangat berhubungan. Sekaligus kadang-kadang tidak berhubungan. Dia berhubungan, misalnya sering dikatakan kalau badan sehat maka rohani akan sehat. Tapi ada juga orang yang jasmaninya sakit tapi rohaninya sehat, ingatannya bagus, pikirannya tetap jernih dan lain sebagainya, padahal secara fisik dia sudah tergeletak gitu. Kalau secara jasmani kan kita melakukan sesuatu, saya menggerakkan tangan ini kan katanya ini diperintah oleh otak. Saya berkedip katanya diperintah oleh otak, saya menoleh diperintah oleh otak. Nah, itu jasmani. Pertanyaan berikutnya, nah siapa yang memerintah otak? Nah, itu sebenarnya rohani kita. Secara jasmani, otak mengendalikan dan menentukan, mengarahkan kerja kita, tubuh kita. Tapi secara umum rohani kita yang memerintahkan otak. Maka kalau rohaninya sakit, nanti otaknya akan memerintah hal-hal yang sakit. Dia akan memerintahkan berbohong, dia memerintahkan ghibah, dia akan memerintahkan korupsi dan lain sebagainya. Maka ya harus sehat jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani kadang-kadang beriringan, kadang-kadang bertentangan, kadang-kadang bersama-sama. Saya mau ikut pengajian, itu memang rohaninya pengen gitu, jasmaninya juga pengen. Maka ya secara jasmani hadir, secara rohani pun hadir. Rohaninya memang iya, saya memang ingin ikut pengajian. Tapi kadang-kala ada kadang-kala kita ikut pengajian karena nggak enak gitu. Nggak enak pada tetangga, nggak enak pada teman, nggak enak pada tuan rumah gitu. Sebenarnya nggak pengen hadir gitu. Nah, itu berarti jasmani dan rohani tidak sejalan. Secara jasmani dia ingin hadir karena tidak enak tadi, tapi secara rohani dia sebenarnya tidak ingin hadir. Gitu. Nah, tugas kita saya kira menyelaraskan antara jasmani dan rohani. Jadi menjaga kesehatan jasmani dan rohani dan menyelaraskan jasmani dan rohani kita. Saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan kita sehat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan jasmani dan rohani kita senantiasa sejalan di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minta doa dikit ya. Bonus. Dapat. Kita tutup dengan doa. Kita awali dengan bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah, meskipun tadi Bapak, Ibu-ibu sekalian sudah membaca tahlil. Kita lanjutkan sekarang Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk guru-guru kita, untuk sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dari dulu sampai sekarang. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد الأنبياء والمرسلين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك من عبادك الصالحين. يا من هو لمن دعاه مجيب يا من هو لمن أطاعه حبيب يا من هو لمن أحبه قريب يا من هو بمن استحفظه رقيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. Terima kasih ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.